Pemirsa, hari ini terdakwa perkara pembunuhan Yosua Huta Barat, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf kembali menjalani sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi. 10 saksi dihadirkan oleh JPU dalam sidang kali ini. Untuk informasi terkini dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, selengkapnya akan disampaikan reporter Ruth Dio. Selamat siang, Ruth Dio. Bisa Anda gambarkan siapa saja saksi yang dihadirkan hari ini dan apa keterangan menarik yang sudah diungkapkan oleh para saksi yang sudah diperiksa? Ya, selamat siang Jason dan juga Gemma. Betul sekali bahwa 10 saksi yang dihadirkan atas terdakwa Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf ini dihadirkan pada agenda hari ini, Rabu, untuk mendengarkan keterangan saksi. Untuk pembagian daripada mendengarkan keterangan saksi ini dibagi menjadi 2 kloter. Kloter yang pertama atau yang tadi sudah berjalan adalah ajudan dan juga driver daripada Ferdi Sambo. Di antaranya yaitu Romer, Yogi, Daden, dan juga Farhan. Untuk keempat orang ini sudah selesai menjalani agenda pemeriksaan ataupun mendengarkan keterangan saksi yang tadi pertanyaan-pertanyaan juga sudah diajukan oleh jaksa penuntut umum, kemudian majelis hakim dan juga penasehat hukum. Tidak banyak adanya perbedaan ataupun perubahan daripada keterangan saksi dari 4 orang ini karena 4 orang ini sebetulnya juga sudah menyatakan keterangan saksinya atas terdakwa Richard Eliezer, Putri Chandrawati dan juga Ferdi Sambo. Namun tadi sebelum menutup agenda mendengarkan pernyataan saksi dari keempat orang tadi, penasihat hukum dari Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf ini sempat menanyakan beberapa pertanyaan untuk kepada keempat orang saksi. Pertanyaan tersebut adalah diantaranya apakah ajudan-ajudan dari Ferdi Sambo ini pernah mendapatkan pembekalan terkait dengan jika terjadi adanya bahaya yang dialami oleh komandan ataupun permasalahan-permasalahan internal antar ajudan seperti misalnya SOP bagaimana menggunakan senjata pada saat adanya masalah internal antar ajudan ataupun komandan kepada ajudan ataupun dengan sebaliknya. Untuk keempat orang saksi yaitu Daden, Yogi, Romer dan juga Farhan yang merupakan ajudan dan juga merupakan anggota kepolisian ini menyatakan bahwa memang betul sebelum menjadi ajudan daripada Ferdi Sambo ataupun pada saat pelatihan ajudan ini mendapatkan pelatihan begitu ataupun informasi terkait dengan SOP bagaimana ketika komandan mendapatkan tanda bahaya ataupun internal daripada ajudan ini mendapati masalah. Untuk saksi Daden ini menyatakan bahwa sepengetahuannya ketika Ferdi Sambo ini menghadiri beberapa agenda-agenda penting seperti agenda kepresidenan ataupun agenda-agenda internal lainnya, maka senjata pribadi milik Ferdi Sambo ini dititipkan ataupun diberikan secara sementara kepada ajudan. Begitu juga sebaliknya ketika ajudan-ajudan ini mendapati masalah antar ajudan ini, maka pihak ajudan ini melaporkan kepada komandan dalam hal ini Ferdi Sambo untuk menitipkan senjatanya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antar ajudan ketika mendapat perselisihan, karena pernyataan daripada Daden ini menyatakan bahwa pada tahun 2021 antar ajudan ataupun ajudan senior sebelum Daden ini pernah berselisih paham antar ajudan Ferdi Sambo begitu, sehingga ajudan ini melaporkan kepada Ferdi Sambo dan Ferdi Sambo ini memerintahkan ajudannya untuk menyita ataupun menyimpan semua senjata-senjata yang dimiliki ajudan Ferdi Sambo untuk disimpan terlebih dahulu pada saat mereka ini mengalami perselisihan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antar ajudan. Hal serupa juga disampaikan oleh Romer dan juga Farhan bahwa ketika terjadi hal-hal ataupun permasalahan internal antar ajudan ini, memang ajudan-ajudan ini diperintah oleh komandan untuk menyita ataupun menyimpan senjata-senjata api yang dimiliki oleh ajudan sampai permasalahan selesai. Tidak hanya menanyakan tentang bagaimana SOP untuk melakukan pengamanan dan juga kepemilikan senjata, namun tadi penasehat hukum juga menanyakan kepada ajudan-ajudan terkait dengan bagaimana sifat dan juga watak daripada almarhum Yosua Huta Barat. Tentunya pertanyaan ini juga sama dengan pertanyaan yang diajukan oleh kuasa hukum dari Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati untuk menanyakan kepada para saksi terkait dengan bagaimana sifat dan juga watak daripada Yosua Huta Barat di depan majelis hakim. Demikian Jason dan Gemma yang bisa kami sampaikan. Sampai dengan pukul 2 siang nanti kami akan tunggu keterangan pernyataan saksi daripada asisten rumah tangga daripada Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati.
Baik, terima kasih informasi Anda, Rutdio, langsung dari PN Jakarta Selatan. Kami akan nantikan terus informasi dari Anda ketika sidang kembali dimulai. Baik, dan pemirsa kembali kita lanjutkan perbincangan kembali dengan pakar hukum pidana bersama dengan Pak Fikar. Pak Fikar masih tersambung bersama kami di Newsline? Oke, masih. Baik, Pak Fikar melanjutkan pertanyaan saya yang terjeda tadi sebelumnya. Kalau sebelumnya ini dilakukan penggabungan antara terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf, kali ini dipisahkan. Apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah melakukan langkah tepat dengan memisahkan ketiga terdakwa? Ya, saya kira ini langkah yang tepat karena bagaimanapun juga ya keterangan saksi-saksi yang akan diberikan itu ya kalau dia langsung berhadapan dengan saksi yang lain gitu ya, saksi yang lain secara langsung gitu ya, sangat mungkin umpamanya ada keengganan untuk menyatakan atau bahkan ada ketidakberanian gitu karena ada pola relasi yang di antara mereka kan ada yang pangkatnya lebih tinggi, pangkatnya lebih rendah. Nah itu saya kira juga itu mempengaruhi juga gitu. Nah karena itu pemeriksaan secara bersama-sama itu juga ada keuntungannya dalam segi efisiensi gitu ya, efisiensi waktu dan tempat juga ya, tapi juga ada juga kerugiannya, nah seperti itu, gitu ya. Apakah itu efektif dan keterangan-keterangannya? Ya kalau soal efektif itu nanti tergantung pada hakim untuk menggunakan keterangan-keterangan saksi itu, gitu. Tetapi itu tadi ada pengaruhnya gitu terhadap keberanian atau ketidakberanian seorang saksi itu menyatakan apa yang dilihat, apa yang didengar dan apa yang dirasakannya sendiri. Karena kan masing-masing dalam satu tindak pidana umpamanya. Ya, masing-masing terdakwa itu punya peran dan perannya sendiri-sendiri gitu. Ada konsepsi tentang pelaku di dalam hukum pidana umpamanya ya. Ada pelaku utama, ada pelaku penyerta artinya bersama-sama, ada juga pelaku pembantu. Nah, peran-peran itu akan terlihat di dalam keterangan-keterangan saksi ini. Meskipun terdakwanya sama, ada 5 orang terdakwa gitu ya. Tetapi dari perannya itu akan kelihatan siapa pelaku utamanya gitu ya, siapa pelaku peserta dan siapa pelaku pembantu. Nah, inilah yang akan membedakan hukuman yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim nantinya gitu. Nah, itu juga berkaitan dengan keterangan-keterangan saksi yang akan diberikan itu tadi gitu. Yang akan menggambarkan peran-peran itu tadi yang seperti saya kemukakan. Begitu. Oke, Pak Fikar, setelah saksi Susi Diryanto pada sidang pekan lalu kan juga ajudan Sambo Daden Miftahul Haq juga sempat diragukan keterangannya pada persidangan kemarin. Menurut Pak Fikar bagaimana nantinya ke depannya untuk saksi ini? Sebenarnya ada mekanisme sendiri yang diatur di dalam hukum acara pidana ya. Kalau hakim merasa bahwa keterangan para saksi ini tidak benar gitu ya, paling tidak ukurannya tidak sama dengan BAP yang dia berikan di penyidikan gitu ya. Nah maka bisa jadi hakimnya akan menyimpulkan bahwa keterangan ini palsu atau keterangan ini paling tidak sama dengan yang sudah di BAP. Itu menjadi absah ketika umpamanya para saksi ini menjelaskan kenapa dia bisa berbeda keterangannya. Ya, kalau umpamanya dia merasa ada tekanan atau apa ketika memberikan keterangan di penyidikan, ya, dan itu kemudian dikonfirmasi kepada penyidiknya dan kepada orang yang mengetahui, umpamanya, ya, nah bisa jadi alasan-alasan itu masuk akal gitu. Tetapi kalau alasannya tidak masuk akal, ya, perbedaan itu tidak ada sepenuhnya menjadi kewenangan hakim untuk menilainya. Nah, kalau hakim kemudian menilainya itu sebagai keterangan palsu umpamanya gitu ya. Nah, ada mekanismenya. Hakim karena jabatannya atau karena permintaan jaksa penuntut umum atau karena usulan dari penasihat hukum, dia bisa memerintahkan jaksa penuntut umum untuk memproses saksi itu sebagai pemberi keterangan palsu gitu ya. Nah, itu dibuat dalam satu berita acara sidang ya, ditandatangani oleh hakim dan panitera gitu. Kemudian diperintahkan kepada jaksa untuk diproses secara pidana. Nah, seperti itu gitu ya. Baik. Itu kalau hakim memang merasa bahwa saksi yang diperiksa itu betul-betul hakim yakin bahwa itu dia memberikan keterangan yang palsu, keterangan yang tidak benar gitu.
Nah, karena itu ketika hakim tidak melakukan itu, ya, saya kira hakim masih mentoleransi. Mungkin saja dia lupa gitu, ya, saksi-saksi ini lupa ketika memberikan keterangan di kepolisian gitu. Tetapi ya selupa-lupanya Pak Fikar, singkat saja sedikit, yang tadi disebut ada saksi juga itu keterangan, Pak Fikar singkat saja sedikit, kemarin juga ada keterangan dari petugas swab yang menyatakan bahwa Ferdy Sambo ini tidak melakukan swab PCR sebenarnya pada tanggal 8. Apakah ini juga sudah membuktikan bahwa skenario yang disusun oleh Ferdy Sambo perlahan terbuka, Pak Fikar? Ya, saya kira saksi-saksi fakta ini membuka apa yang atau keterangan-keterangan yang diberikan oleh terdakwa yang sebenarnya tidak ada dasarnya atau keterangan yang sebenarnya tidak terjadi gitu. Jadi ya itulah gunanya saksi gitu. Saksi ini akan mengkonfirmasi gitu ya. Satu, mengkonfirmasi dakwaan, memperkuat dakwaan. Yang kedua, akan mengkonfirmasi apa yang terdakwa katakan atau terdakwa akui dengan orang-orang yang berkaitan dengan baik dengan tempat maupun dengan orang. Nah, seperti tadi umpamanya soal disuap mensuap dan segala macam, ternyata tidak disuap, kan? Dia cuma beralasan saja. Nah, karena itu keterangan seperti itu pasti patah dengan keterangan saksi seperti itu. Nah, tapi itu sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim nanti yang akan menilainya. Karena dialah yang akan menggunakan semua keterangan saksi ini untuk mempertimbangkan apakah terdakwa itu bersalah dan harus mendapat hukuman yang berat atau sebaliknya. Begitu, Mas. Baik, Pak Fikar, nanti tentunya keterangan ini masih akan diuji dan dibandingkan lagi dengan sejumlah barang bukti yang nanti dihadirkan di persidangan. Sekali lagi terima kasih Pak Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana, telah memberikan konfirmasinya bersama kami di Newsline siang hari ini, dan selamat kembali beraktivitas.